Pingin banget olahraga lagi, back on track lagi. Setelah tahun lalu agak berantakan olahraganya. Oh ya? Berantakan banget malah. Tahun ini mau coba. Setidaknya kalau untuk renang, ya seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali? Minimal. Biasanya lapnya aku akan bolak-balik tuh 20. Hah, serius? Ya 20 tuh sekitar 30 menitan lah ya. Dia 20 sampai 30 menitan. Atlet Betul. di masa lalu? Minimal bisa ada di akuatik. Oh iya benar, Ya kan? bisa Walaupun nggak jadi atlet. Nah, kalau mau masuk pelatnas itu kan kita ada uji coba. Iya. Bukan karantina, apa namanya, ini kayak dipilih lagi gitu. Ujiannya lah. Untuk bisa masuk tuh ada skor. Ada skor yang harus dicapai, jadi ada minimumnya gitu. Nah itu nggak nyampe. Jadi sebetulnya Reza Rahadian kalau sekarang nggak jadi aktor, sekarang lagi jadi atlet. Kalau waktu itu berhasil mungkin jadi atlet. Ya sekarang udah kerja kali Kerja. ya. Udah kerja Udah kali jadi ya. pelatih Udah mungkin. jadi pelatih atau mungkin masuk di organisasinya gitu. Juga punya mimpi jadi pilot. Pilot kalau itu sederhana banget karena memang sekolahnya mahal. Sekolah pilot tuh mahal dan waktu itu saya nggak dapet jalur. Saya nggak tahu waktu itu ada atau tidak jalur beasiswa untuk sekolah penerbangan. Seingat saya sih nggak ada waktu itu ya. Jadi dengan biaya yang terlalu tinggi kayaknya nggak relevan lah buat waktu itu. Proses itu kan nggak mudah ya Reza. Ya. Orang melihat Reza ketika Reza udah jadi sekarang seperti ini gitu. Tapi sebetulnya dan yang sudah Reza lalui dari dulu tuh sudah sebegitu panjang dan berlimpahnya bahkan di usia yang sangat amat muda. Iya bisa dibilang usia sangat muda sih. Kapan Belasan. Reza mulai pertama kali nyemplung di dunia pekerjaan ya, bukan di aktor? Iya. Mungkin usianya masih 16-17 tahun. Coba-coba iseng, pingin tahu pengalaman kerja kayak gimana, ngajar teman sekolah, temennya mama, teman kantor yang masih punya anak kecil, kindergarten gitu ya. Terus coba ngajarin bahasa Inggris untuk usia itu gitu. Ya masih cukup lah waktu itu kayaknya. Kalau basisnya dari buku dan lain-lain kayaknya masih sanggup Masih bisa. gitu. Masih SMA berarti waktu itu Reza? Masih SMA. Oh. Nah, orang tua tersebut, temannya mamaku ini punya kafe kecil Oh, oke. yang khusus jualnya milkshake Oh, di daerah Tirtayasa. Namanya Shaker. oke. Jadi kayak gerai kecil gitu Kafe namanya. di sini, shaker yang zaman dulu. Shaker yang zaman dulu Iya, di iya, Tirtayasa iya, ya. iya, oh. Jadi setiap Shaker buka hari Sabtu, itu aku udah pasti akan ada di sana dari jam 7 sampai jam 12 malam. Wow. Iya, jadi waiternya Oh. gitu. Ini pengalaman kerja bukan dipaksa atau terpaksa gitu, tapi pengen emang aja. ingin mencoba gitu ya. Apa sih rasanya menghasilkan uang sendiri gitu. Ya mungkin sebagai seorang remaja yang kerja part time kayak begitu ya, aku kan nggak kerja yang terus-terusan Iya, gitu ya, iya. sekolah juga. Untuk punya kehidupan seperti itu sih justru membahagiakan. Karena jadi ada satu pengalaman, satu cerita yang mainnya tetap ada. Aku juga main sama teman-teman ya, gaul lah gitu. Maksudnya gaul jalan-jalan bareng teman atau apa, pergi nonton atau apa juga ada pengalaman seperti itu. Tapi tidak sefrekuen mungkin teman-teman yang lain gitu. Karena mama tuh disiplin banget soal bagaimana nih uang jajan dikasih selalu per bulan. Nggak pernah harian, Oh ya? nggak pernah. Per bulan. Bisa ngaturnya anak umur segitu? Itu dia ternyata menanamkan bagaimana aku harus bisa mandiri mengelola keuangan itu. Itu tanpa dia sadari atau dia sadari, buat aku itu impact-nya gede banget sampai detik ini. Jadi I'm very, bukan perhitungan tapi memanage keuangan, mengelola itu sangat hati-hati. Mungkin kayaknya sampai kapanpun aku akan merasa selalu tidak pernah cukup memberikan sesuatu gitu ya, karena aku percaya bahwa cinta kasih seorang ibu, perjuangan yang udah dia lewati, nggak usah jauh-jauh dari perjuangannya. Dari perjuangan melahirkannya aja itu udah nggak mungkin diganti. Ya, itu sebagai anak nggak mungkin aku bisa bayar. Gitu, karena nggak akan tahu juga bagaimana perjuangan dan apa yang dia rasakan saat itu. So, menurutku sih itu nggak akan pernah bisa terbayar. Tapi, aku percaya bahwa apa yang coba aku lakukan, yang terbaik adalah membahagiakan dia sebisa mungkin. Treat her like a queen. Gitu ya, benar-benar embracing dia, benar-benar berusaha untuk membahagiakan dia dalam berbagai macam cara yang ternyata hal yang paling menurutku besar, waktu. Not necessarily money, facility, enggak, waktu. Aku romantis banget sama mama. Oh iya? Iya, kita bisa kayak, mah, makan yuk keluar.
ayo makan gitu ya. Atau nanti tiba-tiba juga ada momen, misalnya pernah ulang tahun dia gitu, kita dinner berdua, romantic dinner gitu. Nah, aku tuh sampai sekarang nggak pernah jaim atau apa, kalau peluk dia tuh peluk, cium, apa ngusap kepalanya atau apa, itu pokoknya very intimate gitu. Kalau kalian masih memiliki orang tua, masih memiliki ibu ataupun ayah, pokoknya orang tua gitu ya, mudah-mudahan kita semua bisa selalu ingat bahwa buat saya ibu itu nggak bisa dipungkiri. Kenapa ada kata-kata surga ada di telapak kaki ibu, karena memang perannya luar biasa. Nggak tahu kenapa aku juga berasa di pekerjaan aku, niat bekerja ya, ini mungkin terlalu terlalu personal gitu ya, niat dalam bekerja dan apa, ketika itu semua diperjuangkan juga untuk ada orang tua dilibatkan dalam situ, ya insya Allah sih semuanya menemukan jalannya ya. Kalau aku sih ngerasanya begitu. Ada berkehnya kalau kata orang Betawi. Ada berkehnya. Ada berkehnya. Berkah pokoknya. Berkah pokoknya. Selalu libatkan orang tua dalam setiap langkah kita keluar rumah ya. Apapun yang mau dikerjain. Nah kalau tadi Reza bisa romantis sama mamanya, saya mau romantis sama Reza. Reza makan yuk. Ayo. Lapar. Lapar ya? Habis berenang. Wah. Kalau kosong perut. Saya ajak ke salah satu tempat paling romantis di kawasan Senayan, Reza mau nggak sih? Banyak tempat. Wih, kece-kece Kece-kece Senayan ya? tempatnya. Kece-kece. Saya yang Iya. pilih ya. Boleh? Boleh ya? Boleh. Yuk. Oke, mari. Makan yuk. Kita makan. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.